Kasih. Kira-kira kwitansi darahnya pirang dino. Oke ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, mengingat waktu jadwal yang sudah kita atur dengan sebaik-baiknya, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, RAT tutup buku tahun 2019 PKPRI Kabupaten Malang yang kita gelar secara daring atau online, kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dimulai. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada hari ini alhamdulillah di suasana yang musibah nasional seperti ini, PKPRI dengan mempersiapkan lebih dari 4 hari untuk acara online ini atas nama panitia bersama Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam telekonferensi ini, kami sampaikan terima kasih. Dan selanjutnya, saudara sekalian, waktu kita sangat terbatas, untuk itu kita awali dulu dengan sambutan sekaligus penjelasan dari Ketua PKPRI Kabupaten Malang. Kepada beliaunya yang terhormat Bapak Dr. Reza Alwi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini biasanya ono. Ini mohon maaf yang banyak yang ada kekurangan, tapi inilah yang tadi. Jadi kemungkinan kita ini nanti akan menjadi salah satu bahan kita untuk menggunakan saudara sekalian, saya mohon maaf lagi karena ini dipaksa kita harus mengadakan begini, sebab nanti saya khawatir kalau nanti kita belum mengadakan rapat anggota tahunan, kemungkinan kita tidak bisa mengikuti RAT di gabungan Koperasi Indonesia. Jadi pertemuan ini nanti yang kami anggap sah, manakala sudah dalam waktu yang singkat. Ingat peringatan saya yang sangat amat penting. Kita jangan sampai hanyut pada informasi-informasi yang sangat mengganggu kita. Utamanya bahwa memberikan koperasi itu, katanya Pak Menteri Koperasi itu untuk tidak GKPRI, saya mendapat informasi dan surat dari GKPRI mengirimkan surat kepada Pak Menteri untuk memberikan satu tanggapan pernyataan Pak Menteri masalah 3 orang bisa memberikan koperasi. Kenapa? Kita tetap menolak. Sebab koperasi tidak sama dengan PT, dengan perusahaan dagang apapun. Karena apa? Karena koperasi itu mempunyai satu ciri yang harus dipertanggungjawabkan atau dipertahankan di dalam jiwa sang pemerintah. Contoh semacam ini. Walaupun bagaimana, inilah kita, kekeluargaan kita mudah-mudahan nanti berat dengan cara-cara yang salah satu diantaranya dari sebagainya. Kenapa? Koperasi tetap Jawa Timur berpendapat bahwa koperasi bisa didirikan minimal 20 orang. Minimal 20 orang. Karena apa? Karena di dalam koperasi itu harus mengatur 3 hal yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin masuk menjadi koperasi. Salah satu di antaranya dia harus mengerti organisasinya koperasi. Organisasi koperasi
Basicnya adalah orang. Basicnya adalah orang. Bukan modal seperti PT. Basic organisasi itu orang, karena apa? Karena koperasi itu mempunyai ciri otonom. Otonom itu didirikan oleh mereka sendiri, atas kehendak mereka sendiri, dan seterusnya. Inilah otonomisasi itu sangat kami perjuangkan agar tetap ada di hukum koperasi. Ini satunya organisasi. Jadi bukan uang. Basicnya adalah orang. Orang itu harus mempunyai sifat atau mempunyai satu pegangan, yaitu yang disebut jati diri koperasi, tapi organisasinya sudah, kemudian nilai-nilai yang harus dianut. Oleh karena itulah, saudara sekalian, Pak Alwi berpegang teguh bahwa koperasi ini sudah apa istilahnya itu sudah syariah. Nanti dipelajari ya teman-teman, dipelajari lagi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu apa benar itu isinya syariah. Ya Pak Alwi ya beragama Islam, ya saya lihat semuanya sudah ada masuk di situ, hanya istilah-istilahnya yang berbeda. Tapi prakteknya itu sama. Jadi harus. Lalu yang ketiga adalah biar disampaikan nilai itu, koperasi harus mempunyai sifat yang disebut koperasi itu mempunyai satu prinsip koperasi yang jumlahnya ada 7. Salah satu di antaranya, dari sekalian, kita berkoperasi ini harus tetap memperhatikan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan koperasi. Dan saya harapkan teman-teman kalau bisa membuka lagi jati diri koperasi, sehingga di dalam koperasi tidak dipergunakan oleh orang-orang yang lain untuk hanya mengetuk kelompok. Ini yang saya sampaikan, dan hasil daripada RAT ini tentu saja yang masih kalau saya katakan kurang, tapi kalau katakan cukup, karena kita sudah berusaha agar putusan ini nanti disetujui oleh teman-teman yang tadi sudah diabsen oleh Pak Dwi yang lebih daripada 50%. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan saja saudara-saudara kita semua, anggota koperasi semua se-Indonesia, mudah-mudahan tidak terjangkit apa yang dikatakan itu pandemi yang namanya COVID. Ini demikian saya mudah-mudahan ini kita awali persaudaraan kita betul-betul nanti semacam keluarga, katanya Pak Menteri Pendidikan itu, keluarga yang meniru yang dimaksud keluarga yang dianut oleh diajar ilmu. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua siap dan nanti akan mengambil keputusan yang baik dan akan dipimpin oleh Pak Dwi. Walaupun masih sana sini ada kekurangan, jadi maafkan saja, besok dipelajari yang teratur. Mungkin nanti kita akan bisa tidak hanya RAT saja yang dari konferensi, macam-macam bisa kita. Demikian Pak Dwi dan seluruh teman-teman yang berada di daerah, mohon maaf ada kekurangan-kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua kita yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada hari ini PKPRI Kabupaten Malang mendukung penuh instruksi pemerintah
dalam rangka untuk menanggulangi wabah yang mendunia yang bernama COVID-19 atau virus corona. Untuk itu, beberapa hal yang perlu kami sosialisasikan. Yang pertama, hindari kontak dengan orang lain atau pertemuan orang banyak. Ini yang dilaksanakan oleh PKPRI Kabupaten Malang. Yang kedua, gunakan masker pada saat kita berdiam di luar. Yang ketiga, ikuti instruksi pemerintah setempat. Yang keempat, cuci tangan setiap saat aktivitas. Dan yang kelima, jaga stamina. Telah menghimpun dana peduli corona. Ini sudah terkumpul 23.750.000 dari 27 primer. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada saudara semua yang telah ini apa masih connecting lagi. Dapat sebentar saja. Oke, ada banyak error ya. Baru masuk lagi semua. Dapat. Kalau ada yang tambahan masuk, Enggak. Tadi lost koneksi. Insya Allah sudah. sudah masuk lagi? 12. Sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Mohon maaf, saudara sekalian, terjadi lost connect yang tadi. Dan kami sampaikan terima kasih sekali lagi ini kepada operator kita, Mas Hikmatullah ini dari KPRI Diandau dan juga dari Kiai Ali Masud ini dari Kalipare ini. Yang telah membantu kita terus. Bapak Ibu saudara sekalian, mengingat waktu yang sangat terbatas, mari kita mulai untuk acara khusus ya. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa PKPRI Kabupaten Malang melaksanakan RAT ini nomor 1 se-Jawa Timur untuk melaksanakan online ini. Baru nanti tanggal 16 berita di grup itu diikuti oleh PKPRI Nganjuk. Jadi kita ini yang pertama, kebetulan karena ketua kita ini juga ketua DKPRI Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi master ya untuk kegiatan PKPRI yang lain. Berikutnya, PKPRI Kabupaten Malang juga berusaha untuk tidak mengurangi substansi dari rapat anggota. Jadi semua substansi rapat sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi, walaupun dengan online, ini kita penuhi. Untuk itu, saudara sekalian, mari kita awali dengan pengesahan. Yang pertama, mengingat berdasarkan registrasi peserta, daftar hadir peserta, sudah 5 melaksanakan registrasi secara online atau kurang lebih 83%. Untuk itu berarti sudah memenuhi quorum. Dapatkah quorum rapat anggota ini diterima dan disahkan? Pak bisa. Kalian anggota di dalam buku yang sudah diedarkan kepada Bapak semua. Untuk itu, dapatkah tata tertib anggota itu diterima dan Dapat diterima. Diterima. Ada catatan, Nabi. Tapi ada catatan. lanjut. Yang untuk tahun 2020 kita laksanakan Pak Hikmah, tolong ikan dulu Pak Hikmah. Oh, bangingan ya suaranya. Jelas. Diterima. Terus tambahin. Suaranya kalah dengan yang
Pak Hikmah, tolong dimatikan dulu nanti pas jawab. Ya, dimatikan Pak. Kasih lupa. Moodnya musik sana. Matikan ya ke sana bisa. Mood pusat dimatikan dulu. Sudah ya? Baik, saya ulangi lagi. RARK untuk tahun 2020 sudah kita gelar pada tanggal 6 Oktober 2019. Yang saat itu, alhamdulillah bisa dihadiri oleh Bupati Malang. Untuk itu, apakah notulanya ya sudah bisa diterima dan disahkan? Dapat. Des, sip. Matikan lagi, Pak. Selanjutnya, kita masuk pada acara pembahasan laporan pertanggungjawaban. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku 2019 yang sekaligus ini nanti menjawab saran dan tanggapan Bapak Ibu semuanya secara tertulis. Dan saya yakin semua sepakat dengan saya karena kita menggunakan media online semacam ini berbatas waktu dan semua sudah ada ruang waktu yang luar biasa 1 minggu lebih untuk mempelajari buku dan semua sudah bersaran, sarannya secara fisik sudah kita terima. Oleh karena itu saya yakin nanti cukup dengan saran tertulis ini ditanggapi oleh pengurus secara total, manakala nanti ada yang tanggapannya masih kurang pas, ya itu baru nanti muncul saran lisan. Kalau tanggapan nanti sudah lengkap, saya kira nanti tidak muncul ya saran lisan. Untuk itu saya persilahkan kepada bendahara kita, Bapak Dr. Andes Irianto, untuk menyampaikan paparan secara singkat tentang laporan pertanggungjawaban sekaligus menjawab saran usul secara tertulis. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, segenap pengurus dan pengawas PKPRI Kabupaten Malang yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta rapat daring online yang saya hormati pula. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak tatap muka. Saya yakin dan semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, perkenankan secara singkat kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2019. Sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara ketua, bahwa buku laporan pertanggungjawaban pengurus sudah dibagi 10 hari yang lalu. Jadi pengurus sudah mengkondisikan SPJ dibagi jauh-jauh hari dengan harapan untuk dipelajari, ditelaah oleh teman-teman anggota di KP masing-masing. Dan alhamdulillah kami tunggu sampai tanggal 9 kemarin dan hari ini tadi masih ada saran tertulis dan tanggapan secara tertulis dari anggota masuk sejumlah 54 KPRI dari 65 KPRI yang kami diundangkan. Dari 54 KPRI semuanya sudah menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pengurus pengawas PKPRI Kabupaten Malang tutup buku tahun 2019 dapat diterima dan disahkan. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Dan berikutnya juga ada beberapa saran tertulis, usulan, pertanyaan yang masuk. Dan ini membuktikan bahwa teman-teman di KPRI sangat peduli pada keberadaan PKPRI Kabupaten Malang. Dari pernyataan-pernyataan saran tertulis itu, setelah kami rekap, perkenankan di sini kami sampaikan untuk kami berikan penjelasan. Yang pertama, ada masukan bahwa neraca untuk diperbesar. Mohon maaf, memang itu adanya, nanti ini kami benahi untuk tahun depan. Nah, menurut kami,
sudah terbaca dengan jelas, tapi manakala diperlukan nanti diperbesar supaya lebih jelas, insya Allah nanti akan kita kondisikan di tahun berikutnya. Yang berikutnya, terima kasih teman-teman, ini atas masukannya. Memang di dalam laporan buku dan juga di lampiran ada salah ketik. Di laporan buku itu berita acara pemeriksaan kas tertulis tanggal 31 Desember, seharusnya Selasa, tapi tertulis Senin. Alhamdulillah, teman-teman sangat teliti sekali, untuk itu terima kasih. Ya. Yang berikutnya untuk penulisan dividen SHU, ya, lebih dari tahun 2016 seharusnya seperempat, ya, seperempat kali 1.100.000.000 sekian itu, tapi di situ salah ketik, tapi yakinlah bahwa hasilnya itu betul. Memang yang betul di situ oleh teman-teman karyawan dicantumkan SHU tahun 2018. Mohon maaf, nanti kami benahi, tapi tidak mempengaruhi substansi yang ada. Terus berikutnya, untuk saran ke pengawas, ada yang bagiannya pengurus seharusnya mempertanyakan tentang SHU bagian pengawas. Bapak Ibu yang saya hormati, memang di anggaran dasar kita, di anggaran rumah tangga kita, tidak tercantum secara eksplisit, secara tertulis, bagaimana untuk pembagian SHU pengawas. Tapi untuk di PKPRI, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk SHU bagian pengawas kita ambilkan dari dana pengurus yang 10% dari SHU. Itu kita tata sedemikian rupa, nanti ada bagian pengurus, sebagian juga bagian pengawas. Untuk di KPRI silahkan ditata sendiri sesuai dengan situasi kondisi di koperasi Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti juga mengacu pada bagaimana pelaksanaan di PKPRI, kami persilakan. Berikutnya untuk pertanyaan dari beberapa KPRI mempertanyakan yang pertama, simpanan khusus kapan bisa diambil? Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, untuk simpanan khusus sementara ini ya, supaya nanti untuk usaha kita omsetnya bisa ditingkatkan. Yang kedua, apakah perlu sertifikat untuk pengurus KPRI? Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Alwi selaku ketua, sertifikat pengurus yang diperoleh dengan melalui deklat atau pelatihan itu diperuntukkan untuk manajer koperasi, di mana kalau di jajaran KPRI kita belum ada manajer, berarti belum diperlukan. Kalau itu nanti ada dan dipaksakan, sangat ironis Bapak Ibu, ya, karena kalau misalnya kita mempunyai sertifikat, ya, sertifikat, terus berikutnya kita tidak terpilih, apa gunanya sertifikat itu? Oleh karena itu tidak perlu dipaksakan. Yang ketiga, ada yang menanyakan tentang akumulasi penyusutan. Ini bagus sekali, tapi mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa jelaskan rinci di sini karena waktunya singkat. Mungkin nanti lain kali silakan kita mengadakan suatu semacam diklat atau workshop, nanti diantaranya dalam kesempatan itu kita jelaskan tentang penyusutan. Ya. Berikutnya ada yang menanyakan tentang neraca di SPBU, mengapa pendapatan toilet kok kosong, tidak masuk. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali, ini sangat teliti. Jadi kami punya keyakinan bahwa buku kami betul-betul dipelajari secara detail. Oleh karena itu terima kasih. Bapak Ibu, untuk neraca SPBU memang tidak ada pendapatan dari toilet, tapi pendapatan dari rest area, toilet, dan wisma itu masuk di neraca tersendiri, yaitu neraca rest area dan wisma. Silakan dilihat di lampiran. Di situ ada neracanya. Terus berikutnya, ini terkait organisasi, ada permintaan
juga penataran dan pembinaan anggota. Kami perhatikan Bapak Ibu, nanti di tahun 2020, kalau kondisinya nanti sudah membaik, insya Allah akan kita realisasikan. Terus yang terakhir ada pertanyaan, apakah untuk membantu pemerintah yang sedang ada musibah, yaitu COVID-19 atau Corona, koperasi tidak, jajaran KPRI, koperasi kita tidak mengadakan gerakan. Sudah Bapak Ibu, sudah kami share di grup kemarin, tadi sudah sampaikan Pak Dwi, jadi yang sudah masuk donatur untuk ini ada 27, baik dari PKPRI, KPRI maupun donatur perorangan. Jumlahnya ada 23.750. Dan untuk itu, bagi teman-teman KPRI yang belum, banyak yang WA ke kami, silakan nanti kami tunggu sampai tanggal 16. Mungkin saat Bapak Ibu datang ke sini mengambil SHU, sekalian nanti menyerahkan dana tersebut. Nanti setelah tanggal 16, berarti tanggal 17 hari Jumat, insya Allah hari yang bagus, nanti dana itu kita himpun, kita serahkan kepada pemerintah daerah yang menangani khususnya penanggulangan COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, itu penjelasan singkat dari kami terkait laporan pertanggungjawaban pengurus dan tanggapan secara tertulis. Dan berikutnya untuk pembagian SHU Bapak Ibu, supaya nanti tidak berjubel di PKPRI sini, karena ada 65 lembaga, nanti kita atur. Nanti bagi koperasi KPRI nomor 1 sampai 20, bagia tumpang nomor 1 sampai 20 itu bakti lawan, nanti silakan datang di PKPRI tanggal 13. Tanggal 13 hari Senin, ya. Silakan di jam kerja antara jam 8 sampai jam 2. Berikutnya untuk nomor 21 sampai 40, yaitu Maju Bulu Lawan sampai Bina Sejahtera Lawan ini juga, nanti kami beri kesempatan tanggal 14 April. Jamnya sama, jam 8 sampai jam 14. Hari ketiga, nanti nomor 41 sampai 65, yaitu di Perta Panjen, sampai Sehat, KPRI Sehat Panjen, silahkan nanti mengambil SHU di PKPRI tanggal 15, hari Rabu. Jamnya sama, jam 8 sampai jam 14. Demikian, Bapak Ibu, singkat yang kami sampaikan, semoga bisa memberikan suatu penjelasan, dan sekali lagi kami jajaran PKPRI menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi Bapak Ibu pengurus KPRI se-Kabupaten Malang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelentreh dan juga dari anggota juga luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya sudah mewakili semua dari itu. Oleh karena itu, selanjutnya kita masuk pada pertanggungjawaban pengawas, sekaligus menjawab pandangan umum secara tertulis kepada Koordinator Pengawas, Bapak Dr. Andes Haji Wongso Suarsono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berbahagia atas hidup dan kami. Bapak Ibu dan saudara sekalian, peserta rapat anggota tahunan tutup tahun 2019. Puji syukur, mari bersama-sama kita berikan kehadirat Allah dan semoga salawat salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah. Ibu, Bapak, dan kalian, kami mewakili pengawas bertiga yang telah melaksanakan amanah anggota, amanah panjenengan semua dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai dengan tupoksi selaku pengawas sesuai dengan rencana kerja pengawas tahun 2019.
Ibu, Bapak, dan sekalian, sesuai agenda rapat pada siang hari ini, kita tidak usah berlama-lama karena terburu waktu. Untuk itu, kami langsung pada saran tanggapan tertulis dari anggota. Yang jelas, laporan pertanggungjawaban pengawas sudah kami laporkan melalui buku laporan pertanggungjawaban, baik bidang organisasi, administrasi, keuangan maupun usaha. Jadi saat ini Ibu Bapak dan kalian, karena terbatasnya waktu, maka langsung kami menanggapi saran dan tanggapan tertulis yang masuk. Ibu Bapak dan kalian, tanggapan saran secara tertulis dari anggota Kabupaten Malang yang jumlahnya 65 KPRI, yang masuk 51 KPRI. Yang masuk 51 tanggapan dari KPRI yang berserakan Kabupaten Malang ini. Saya bacakan rinciannya. Yang menyatakan nihil itu ada 6 KPRI. Yang menyatakan kosong ada 10 KPRI. Yang menerima tanpa saran dan langsung dapat disahkan sejumlah 30 KPRI. Lalu ada yang menyatakan laporan pertanggungjawaban pengawas cukup baik, itu 1 KPRI. Sedangkan menerima dengan saran, ini ada 4 KPRI. Ibu Bapak dan sekalian, perkenankan kami untuk menanggapi saran tertulis dari anggota. Yang pertama, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan perkoperasian tetap dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu dari saran ini dan tentunya sangat diperhatikan. Berikutnya saran yang kedua. Kami sebagai pengawas dari Koperasi Bumi Bakti Sejahtera menerima apa-apa yang terkait dengan agenda dan pertanggungjawaban PKPRI Kabupaten Malang. Terima kasih. Dan sebagai saran, buku pedoman peringkat koperasi di Kabupaten Malang sudah saatnya diperbarui. Ibu, Bapak, dan sekalian, yang punya wewenang untuk menentukan peringkat itu adalah Dinas Koperasi. Untuk itu, kami dari jajaran PKPRI Kabupaten Malang nanti akan melanjutkan untuk konsultasi ke Dinas Koperasi Kabupaten Malang. Berikutnya yang ketiga, bagaimana aktivitas SDM karyawan SBPU yang sejumlah 26 orang. Ibu, Bapak, dan sekalian, untuk jadi 26 tersebut terinci sebagai berikut. Untuk operator itu ada 16 orang yang dibagi 3 shift. Yang kedua, satpam itu 3 orang yang juga dibagi untuk 3 shift. Yang ketiga, pengawas 2 orang dan beliau bertugas sebagai teknisi dan juga stok uang ke bank. Yang keempat, clearing service itu sejumlah 3 orang dan juga melaksanakan 3 shift. Bertanggung jawab untuk kebersihan SPBU, rest area, penginapan, dan lain sebagainya. Yang kelima, tenaga administrasi itu ada 2 orang sekaligus merangkap sebagai kasir. Yang selanjutnya Ibu, Bapak, dan sekalian, kalau itu dijumlah 16 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 jumlahnya adalah 26 orang. Jadi itu rincian yang perlu diketahui sesuai dengan pertanyaan panjenengan. Yang berikutnya, saran dalam kesimpulan, bila berdasarkan saran ada 4 poin. Tetapi jika berdasarkan tujuan ada 3 poin. Mohon penjelasan, jawabannya adalah saran dalam kesimpulan berdasarkan sasaran. Karena kami pengawas mengacu pada program kerja. Sedangkan tujuan itu diharapkan agar pengawas di primer Kabupaten Malang relatif mengikuti cara kerja kami di sekunder ini. Bapak, Ibu, dan kalian, pertanyaan yang terakhir adalah dari satu koperasi, mohon maaf, saya lihat itu pertanyaannya. Yaitu ada 3 pertanyaan, ada 3 poin, tapi pertanyaannya 1. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban pengurus PKPRI Kabupaten Malang tahun 2019 bisa diterima. Terima kasih. Yang kedua, mengusulkan Bapak Wongso Suharsono untuk dipilih kembali menjadi pengawas PKPRI Kabupaten Malang.
Terima kasih, tapi usulan panjenengan tentunya kita serahkan kepada panitia pemilihan yang sudah dibentuk di Kabupaten Malang ini. Yang ketiga, SHU mohon dibagi lewat transfer bank. Ibu Bapak dan sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pengurus, bahwasanya SHU diambil ke kantor PKPR Kabupaten Malang. Harinya ditentukan, tanggalnya ditentukan, sekaligus jam 9 sampai dengan jam 13. Itu sudah perinci tadi nomor 1 sampai nomor 20 dan seterusnya. Ibu, Bapak, dan kalian perlu dimaklumi, itu tanggapan dari anggota yang masuk dan kami sudah menyampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Kemudian Ibu, Bapak, dan sekalian, kami atas nama pengawas, kebetulan habis masa baktinya. Selama 3 tahun kami melaksanakan amanah anggota, dan sudah kami laksanakan sesuai dengan aturan. Namun demikian, salah hilap pasti terjadi. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami atas nama pribadi dan atas nama pengawas yang habis masa baktinya, mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, dan sekaligus mohon maaf, mohon pamit. Semoga PKPD Kabupaten Malang tetap jaya dan pada gilirannya semua anggotanya sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar bersama pembahasan laporan baik itu pengurus maupun pengawas. Dan sebagaimana disebutkan tadi, untuk pengawas saran masuk jumlahnya ada 51. Dan yang berisi saran hanya 4. Yang lainnya tidak ada saran. Dan untuk pengurus juga demikian, yang masuk ada 54. Dan semuanya menyatakan sudah menerima. Oleh karena itu, saya berpendapat, sebagaimana biasa dalam rangka efisiensi waktu, usul pandangan umum secara lisan nanti, kalau toh ada, itu apabila dari hal yang sudah dijawab tadi, yang jawabannya masih belum bisa diterima. Jadi, kebiasaan kita seperti itu. Oleh karena itu, bagi para pengusul yang sudah ditanggapi tadi, manakala masih ada jawabannya yang masih kurang pas, berarti ada saran secara tertulis lisan. Untuk itu, apakah masih perlu ada pandangan umum secara lisan? Tidak. Cukup, Pak. Terima kasih. Dapat supaya efisien waktu dan lain-lain. Karena pada prinsipnya seperti itu. Terima kasih. Untuk itu kita lanjutkan pada pengesahan. Dapatkah laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas PKPRI Malang tahun buku 2019 diterima dan disahkan? Diterima. Dapat diterima dan disahkan. Diterima dan disahkan. Terima kasih. Diterima, Pak Guru. Untuk laporan pertanggungjawaban kita sudah selesai. Berikutnya, penetapan pembagian SHU sebagaimana telah ditetapkan dalam RARK pada bulan 10 2019 kemarin, bahwa 60% nanti diterima tunai, 40% diterima sebagai dana karya wisata. Dapatkah disahkan? Bagiannya sebagaimana Ada usul lagi. Betul loh. Ya. Mohon ditempati nanti di tanggal 14 tanggal 14 untuk KPRI nomor 21 sampai 40. Tanggal 15 untuk KPRI nomor 41 sampai 65. Dan perlu diketahui pada saat itu nanti juga langsung dibagikan transport peserta ya sesuai dengan registrasi. Jadi di transport nanti sudah ada nama di amplop, di
lem rapat, ditulisi namanya, sehingga kalau dititipkan nanti tidak akan kemana-mana. Nah, saya kira itu saudara sekalian. Selanjutnya kita masuki sesi berikutnya, yaitu pemilihan seorang pengawas. Ini saudara sekalian, demokrasi di KPRI ini harus tetap kita tegakkan. Jadi semua KPRI sudah mengusulkan nama dan panitianya ada, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Naryanto dari unsur pengurus, dari unsur pengawas Bapak Pairan, ya. Dan dari surat yang sudah masuk, dari aspirasi yang sudah masuk, sudah direkap. Untuk itu kami mohon untuk diserahkan kepada kita dan kita bacakan berita acaranya. Ya, biar kelihatan Pak ya, ini nih, panitia menyerahkan berita acara pemilihan pengawas. Jadi one man one vote. Jadi satu KPRI sudah mengusulkan nama. Ini akan kita bacakan berita acaranya. Terima kasih saudara panitia. Ini mudah-mudahan juga diikuti oleh KPRI Kabupaten Malang. Caranya pemilihan seperti ini ya. Jadi satu orang itu satu suara ya. Berita acara penghitungan suara pemilihan pengawas PKPRI Kabupaten Malang masa bakti 2020-2022. Pada hari ini Kamis 9 April 2020. Pembentukan panitia pelaksana RAT untuk buku 2019 pukul 13 telah dilaksanakan penghitungan suara pemilihan pengurus pengawas masa bakti 2020-2022 dengan hasil sebagai berikut. 1. Surat suara yang diedarkan sejumlah 64 lembar. 2. Surat suara yang dikembalikan dan terisi sesuai dengan petunjuk ada 47 lembar. 47 lembar. Hasil penghitungan suara. 1. Dr. Andes Haji Wongso Suharsono MSI dari KPRI Dinas Pedanka Kabupaten Malang memperoleh suara 44 suara. 2. Dr. Andes Haji Ahmad Kusairi dari KPRI Maju Bululawang 1 suara. 3. Dr. Andes Haji Saiful Bakri dari KPRI Guyub Rukun Kepanjen 1 suara. 4. Saudara Sutrisno SPD dari KPRI Bahagia Tumpang 1 suara. Demikian berita acara dibuat dengan penuh tanggung jawab. Panitia pemilihan Sekretaris Pairan, Ketua Dr. Andes Haji Sunaryanto. Saudara sekalian, berdasarkan jajak pendapat ini, maka suara terbanyaknya adalah Saudara Haji Wongso Suharsono. Dapatkah suara terbanyak ini disahkan sebagai pengawas terpilih di KPRI Kabupaten Malang? Kanan. Dr. Andes Haji Wongso Suharsono MSI terpilih sebagai pengawas masa bakti 2020 sampai dengan 2022. Saudara sekalian, untuk proses berikutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah nanti akan dilaksanakan pada rapat anggota berikutnya, yaitu pada saat insya Allah bulan Oktober 2020 saat RARK nanti. Demikian saudara sekalian, acara demi acara sudah kita lalui, waktu kita sudah 45 menit, tepat waktu kita. Untuk itu kita masuki acara pembacaan keputusan. Kepada saudara sekretaris, saudara Dr. Andes Siswadi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan rapat anggota tahunan RAT membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKPRI Kabupaten Malang untuk buku tahun 2019 nomor 142
garing 18 garing 12 garing B.1 garing 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat anggota tahunan RAT membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas PKPRI Kabupaten Malang tutup buku tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat pengurus pengawas PKPRI Kabupaten Malang pada tanggal 2 April 2020. 2. Usul, saran, dan pendapat anggota atau KPRI dalam rapat anggota tahunan tutup buku 2019 melalui media teknologi informasi. Memutuskan, menetapkan 1. Menerima dan menyetujui pelaksanaan RAT tahun 2020 dilaksanakan dengan sistem online. 2. Menerima dan mengesahkan tata tertib RAT tutup buku tahun 2019. 3. Menerima dan mengesahkan notula RARK tahun 2019. 4. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2019. 5. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas tutup buku tahun 2019. 6. Penetapan pembagian SU tutup buku tahun 2019 sesuai keputusan RARK tanggal 6 Oktober 2019. 7. SHU tunai bagian anggota akan dibayarkan pada tanggal 13, 14, 15 April 2020 pada jam kerja PKPRI Kabupaten Malang. 8. Mengangkat dan menetapkan pengawas terpilih PKPRI Kabupaten Malang masa bakti 2020-2022 Dr. Andes Haji Wongso Suhartono MSI. 9. Usul, saran, dan pendapat anggota diperhatikan dan dilaksanakan sepanjang memungkinkan. 10. Apabila dalam penetapan keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diputuskan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 11 April 2020, pimpinan sidang Dr. Andes Dwi Sucipto, SHMPD. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Sekretaris. Bapak Ibu, Saudara sekalian, demi sempurnanya RAT kita ini, semoga seluruh keputusan yang kita ambil mendapatkan ridho dari Allah SWT. Maka sebelum rapat ini kita tutup, mohon berkenan Bapak Haji Sunaryanto untuk memimpin doa. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaghfir lana wa yaghfir lana. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu kama tuhibbul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin ya Rabb. Amin. 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 Amin ya Rabbil Alamin. PKBR Kabupaten Malang untuk buku 2019 saya nyatakan ditutup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.